Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, aku Andra Amelia Pamungkas dan Mbak Siva juga Mbak Putri akan menjelaskan praktikum 7 data mining yaitu mengenai net bias classification. Jadi di modul ketika kalian buka, kalian langsung disuguhkan dengan dataset tentang kredit kayak gitu. Nah, dataset kredit ini punya beberapa atribut di dalamnya. Yang pertama tuh ada refund. Nah, refund sendiri menunjukkan ada pengembalian uang tidak dari si peminjam kayak gitu. Terus marital status. Marital status ini menggambarkan mengenai status pernikahan dari si peminjam, ya married, single atau divorce kayak gitu. Kemudian income. Nah, income ini menunjukkan penghasilan dari si peminjam. Kalau evade itu menandakan dia nunggak atau enggaknya. Mungkin langsung saja tuh ya aku bahas mengenai materinya. Yang pertama adalah jelaskan tujuan dari klasifikasi. Jadi tujuan dari klasifikasi itu sendiri adalah mengelompokkan data berdasarkan kelas-kelas yang sudah ada di sebuah dataset. Gitu. Kalau kalian ingat, ketika kalian mengerjakan praktikum beberapa minggu lalu tentang iris yang kayak gitu, tentang iris, itu kan sudah ada kelas-kelasnya kayak Iristosa, Virginica, Versicolor kayak gitu. Itu kemudian nanti akan dikelompokkan data-datanya berdasarkan kriteria dari masing-masing kelas yang ada. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan klasifikasi dan clustering. Nah, kalau klasifikasi tadi kan sudah aku jelaskan yaitu kita itu mengelompokkan datanya berdasarkan kelas-kelas yang ada di sebuah dataset. Kemudian lalu apa bedanya dengan clustering? Nah, kalau clustering biasanya di dalam datasetnya itu tidak ada kelas. Jadi kita harus mengelompokkan datanya itu berdasarkan kemiripan data yang ada dari atribut-atribut yang ada di dalam datasetnya. Nah, gimana caranya melakukan clustering yang ideal? Uh, untuk melakukan clustering yang ideal, kalian itu wajib banget untuk membuat scatter plot sebelum melakukan clustering. Karena apa? Karena untuk mengetahui jumlah yang ideal itu nggak boleh ngasal gitu loh. Kalau kalian melakukan clustering itu nggak boleh, oh kayaknya ini enak deh kalau dibikin 4 atau 5 kayak gitu. Itu nggak boleh, karena nanti hasilnya pasti akan berbeda antara kalian bikin clustering 4, clustering kelima, terus clustering pakai 6 juga beda-beda nanti hasilnya. Nah, oleh karena itu kalian perlu pakai yang namanya scatter plot untuk tahu, oh iya sebaran datanya itu seperti ini. Oh berarti kalau dilihat secara kasat mata itu scatter plotnya membagi menjadi 3. Jadi kalian bikin 3. Kayak gitu. Perbedaan antara clustering sama klasifikasi. Tapi tujuannya sebenarnya sama, kayak mengelompokkan data, cuman caranya yang berbeda antara klasifikasi sama clustering. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan pengertian probabilitas prior. Jadi, ini sudah dijelaskan sebenarnya di materi TM. Langsung saja nih di sini tulisan adalah probabilitas prior adalah probabilitas yang didasarkan pada proporsi suatu kelas pada populasi atau sampel. Nah, jadi contohnya itu di sini semisal maksimal UNED tuh kan kalau dihitung tuh dalam bentuk persen tuh pasti 100% kan ya. Ternyata terbagi menjadi 60% laki-laki dan 40% perempuan. Jadi ya sudah, tinggal kalian ini saja. Kalau jenis laki-laki berarti 0,6 dong, 60 per 100. Dan kalau yang perempuan 40 per 100, berarti 0,4. Kayak gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di pertanyaan nomor 4 sama 5. Hitunglah probabilitas prior P event Y sama P event No. Nah, jadi kalau untuk probabilitas prior ya udah tinggal dimasukin aja. Yes-nya 3 kan? Berarti ya 3 per 10, 0,3. Dan yang No, 7 per 10. Jadi 0,7. Kayak gitu. Kemudian yang nomor 5 itu diminta memprediksi nilai efeknya. Jadi kan hasil prediksinya. Ketika semisal ada yang memajukan kredit pinjaman baru. Nah, sebenarnya untuk
menentukan apa ya, kayak meramalkan efeknya itu harus memperhatikan kayak komponen-komponen yang ada di sini kan. Tapi kalau secara kasat mata, kalau kalian lihat nilai efeknya kalau ada pinjaman baru itu mungkin statusnya akan no gitu. Kenapa no? Karena ketika kita lihat di sini no itu lebih dominan daripada yang yes gitu. Tapi sebenarnya untuk memprediksi kita nggak bisa juga tiba-tiba setiap ada pinjaman baru pasti no kayak gitu enggak. Gitu. Cuman di sini kan kita ngobrolnya di awal ya. Kalau di awal kalau dilihat berdasarkan datanya ini kan no gitu yang lebih banyak. Gitu. Tapi untuk lebih lanjutnya kita harus memperhatikan ya ini atribut-atribut yang ada di dalam dataset ini. Kenapa sih kok yang tiga ini bisa yes dan kenapa yang sisanya itu bisa no kayak gitu. Mungkin itu akan dijelaskan nanti sih. Kemudian kita lanjut ke nomor 6. Jelaskan perbedaan probabilitas prior dan posterior. Nah, kalau probabilitas prior tadi kan dia melakukan apa ya nilai perkiraan yang dihasilkan dengan melihat jumlah dari suatu populasi atau sampel gitu. Nah, kalau posterior itu ketika kita lihat coba ya di buku dosen itu adalah probabilitas posterior adalah probabilitas yang dihitung berdasarkan probabilitas prior dan nilai atribut. Jadi ada tambahannya nih, nilai atribut. Dan untuk penjelasannya mungkin nanti langsung di latihan soalnya. Kemudian nomor 7. Nah, terdapat sebuah pengajuan kredit baru. Diketahui calon kredit itu statusnya single. Tuliskan rumus untuk mengetahui probabilitas posterior P event yes marital status divorce dan P event no marital status divorce. Langsung aja ke Excel-nya. Nah, di sini aku udah ngerjain untuk soal yang tadi. Jadi pertama kita tuh harus tahu P event yes sama P event no. Gimana? Tadi kan kita udah ngitung tuh yang 3/10 sama 7/10. Udah dimasukin 0,3 sama 0,7. Terus di sini sebelum kita masuk ke ini di bawah yang dua di bawah P efektivitas marital status divorce sama dengan 0,1 ini adalah hasilnya. Nah, gimana sih cara dapat hasilnya ini? Cara dapat hasilnya adalah kita harus melihat rumusnya. Gitu. Jadi kalau dari rumus uh, yes kan itu yang yes tadi ada berapa ya? Ada 3 kan. Terus yang marital statusnya divorce itu ada 1. Jadi 1/3. 1/3 kali 0,3 yang tadi P effect yes. Sama dengan 0,1. Dan kalau P effect no sama dengan 1/7 kali 0,7. Kenapa kok 1/7? Karena yang marital statusnya divorce itu kalau kalian lihat di sini yang no, yang efeknya no, itu ada 1. Jadi 1/7 kali 0,7 sama dengan 0,1. Jadi hasilnya adalah sama-sama 0,1 antara yang efek Y sama efek no. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Menggunakan probabilitas posterior di nomor 7, prediksilah nilai efeknya. Jelaskan hasil prediksi Anda. Sebenarnya kalau berdasarkan hasilnya, ketika kita menghitung antara yang efek Y sama efek no tadi, itu sama-sama ya, hasilnya sama-sama 0,1. Artinya adalah kemungkinannya itu kalau dari yang aku tangkap di sini adalah kayak 50-50. Jadi masih belum bisa terlihat. Jadi untuk melihat ini kita mungkin bisa lanjut dulu ke soal yang di nomor 9 deh contohnya. Kalau di nomor 9 nanti pasti akan kelihatan. Terdapat keterangan tambahan dari calon kreditur tersebut. Ternyata selain moneter seluruhnya divorce, income-nya adalah 120K. Tuliskan rumus untuk mengetahui probabilitas posterior P yes divorce, marital status divorce, income 120K, dan
if at no, marital status divorce dengan income 120K. Gitu. Kalau tadi kan masih 50-50, gitu. Masih nggak kelihatan kalau menurut yang posteriornya. Nah, kalau yang di nomor 9 ini nanti hasilnya pasti akan kelihatan. Gimana caranya? Caranya adalah ketika kalian menggunakan yang posterior tadi, kalian ini ada rumus yang akan dipakai. Nah, rumusnya adalah jadi 1/akar 2pi varian kuadrat Euler taxable income min X kuadrat per varian kuadrat. Nah, gimana nih Mas caranya nyari rata-rata, varian, Euler, dan taxable income? Jadi kalau Euler itu adalah nilai default yang ada dari rumus ini, yaitu 2,718. Dan kalau taxable income itu ada 120, sesuai yang diminta dari soal. Nah, kalau rata-rata ini gimana cara ngitungnya? Nah, rata-rata itu kalau yang yes, itu didapat dari kalian merata-rata yang income-nya, yang efeknya yes, gitu. Income yang efeknya yes. Kalau yang no ya sama, yang no ini di rata-rata income-nya gitu. Kalau varian gimana? Kalau varian adalah cara mudahnya kalian bisa pakai Excel dengan menggunakan rumus var S, var TPS. Nah, kalian tinggal blok tuh. Kalau yang yes, ya yang efeknya yes. Kalau yang no, yang efeknya no, gitu. Rumusnya sama. Dan diperoleh hasil tuh sekian. Kalau yang yes 25, kalau yang no 2975. Nah, habis itu gimana cara ngitungnya, Mas? Nah, cara ngitungnya ya udah tinggal P, marital status divorce, efek yes. Nah, itu kan tadi udah ada kan, kita udah ngitung 0,1 dikali P taxable income 120 efek yes. Nah, ini baru nanti nih ngitungnya pakai rumus yang ini dikali P efek yes kayak gitu. Nah, terus P efek yes kan tadi udah kan ketemu 0,7. Sorry, P efek yes itu harusnya adalah 0,3. Bentar ya. Berarti dia dikali, kalau yang yes itu 0,3, kalau yang no itu 0,7. Oke, kita lanjut ya. Untuk rumusnya, cara pengerjaannya itu kurang lebih kayak gitu. Jadi dia marital status yang awal itu kan kita udah ngitung tuh yang berdasarkan P yang berdasarkan marital status effect yes. Itu diperoleh 0,1. Terus ya udah kita tinggal masukin rumus ini. Nih ya, aku ngitungnya pakai Excel. Untuk P taxable income yang yes itu adalah hasilnya ini. Jadi cara masukinnya di Excel adalah 1 per kalian kalau akar pakai SKRT gitu. SKRT 2 kali 3,14 dikali 25 kuadrat gitu. Kan variannya 25 kuadrat. Kemudian dikali bentar, Euler 2,718 pangkat 120 min 90. Jadi taxable income-nya dikurangi rata-ratanya kuadrat per per varian kuadrat 25 kuadrat. Hasilnya adalah 0,06 sekian sekian sekian. Nah, kemudian ya udah tinggal dikalikan. Nah, ini ya hasil perkaliannya adalah 0,002 untuk yang yes. Kalau yang no sama caranya, udah tinggal masukin aja ke rumus. Kemudian hasilnya adalah 0,0007 gitu. Nah,
Terus ketika sudah mendapatkan hasil ini, kita disuruh memprediksi, gitu kan. Jadi untuk prediksinya, kalau berdasarkan yang tadi, kalau income-nya itu adalah 120K dan marital divorce itu kemungkinan adalah yes, gitu, untuk efeknya. Karena nilainya yang memang lebih besar, 0,02 dibanding dengan 0,000007. Jadi hasilnya lebih besar yang yes. Oke, hasil dari nomor 10 sudah saya jelasin ya tadi. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Putri. Halo semuanya, jadi kali ini kita bakalan melanjutin nih materi yang udah tadi dijelasin sama Kak Andrian. Nah, selanjutnya kita bakalan membahas tentang codingannya. Jadi ini ada beberapa blok codingan tentang Navy Bayes klasifikasi. Di sini kita bakal bahas ya. Nah, untuk blok pertama itu kita bakalan melakukan import pandas SPD ya secara pada umumnya gitu kan ya, teman-teman juga udah pada tahu gitu ya. Nah, terus DF read CSV Titanic CSV. Jadi kita akan memanggil si Titanic CSV-nya ini. Nah, untuk cara pemanggilannya sendiri, teman-teman bebas nih bisa melakukan cara pemanggilannya seperti apa. Bisa melakukan dari Google Drive ataupun seperti yang aku lakukan ini ataupun misalnya yang lainnya. Nah, they have hit. Nah, ini kan waktu yang udah pernah dijelasin ya sebelumnya ya, kalau misalkan hit kayak gini, itu tandanya dia itu akan memanggil 5 nilai teratas dari si Titanic CSV ini. Jadi, yaitu indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan indeks 4. Jadi, bukan kalau misalkan 5, bukan sampai indeks 5 ya, tapi sampai indeks 4. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kalau misalkan terdapat berapa kolom ya, ada passenger ID, name, PC class, P class, sex, age, ship, ya, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke blok kedua. Nah, blok kedua ini kita bisa lihat DF drop. Nah, drop itu apa sih? Nah, drop itu artinya kita tuh menghilangkan. Ya, jadi menghilangkan beberapa kolom yang kita tuliskan. Nah, di sini kita akan menuliskan passenger ID, name, SEB, SP, parts, tiket, kabin, embarked, dan nah di sini maksudnya itu access column. Jadi kita akan menghilangkan si kolomnya itu gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat ya, yang ini yang kita sudah tulis atau sudah kita deklarasikannya dihilangkan, maka tinggal adanya itu physics, sex, age, fair, dan survivor. Nah, di sini dong, jadi DF drop itu artinya kita tuh harus menghilangkan. Terus access column berarti menghilangkan kolomnya, gitu. Nah, terus DF head lagi yaitu apa namanya? 5 indeks. Jadi indeks 0 sampai indeks keempat. Nah, selanjutnya yaitu blok ketiga. Nah, untuk blok ketiga ini, kita akan mengikuti nih, yang tadi yang sudah ya. Jadi, input sama dengan DF drop, survive. Jadi, menghilangkan si survive-nya ini nih. Nah, sebagai kolom. Nah, tapi nanti si blok ketiga ini akan digunakan untuk blok kelima ke bawah. Nah, selanjutnya blok keempat. Coba bisa dilihat ya, yaitu dummies. PD get dummies input sex. Apa sih itu? Get underscore dummies. Nah, get underscore dummies itu merupakan kita tuh bisa mengubah sebuah variabel yang kategori menjadi variabel yang numerik. Nah, variabel yang numerik ini itu nanti kategori-kategorinya itu akan dijadikan sebagai kolom, dan nanti isinya itu akan ada 0 ataupun 1. 0 artinya false dan 1 artinya 1. Jadi get dummies ini biasanya bakalan dipakai ketika pas lagi pengkategorian dari sebuah kolom tersebut. Nah, salah contohnya itu adalah si seks ini gitu kan ya. Nah, si seks ini itu ada female sama male. Nah, itu adalah kategorinya yang ada di Titanic ini nih. Dari kolom seks itu ada kategori,
isinya itu cuman ada female sama male doang. Nah, jadi female sama male inilah yang dijadikan sebagai variabel, sebagai apa namanya, kolom baru gitu ya. Nah, kolom baru atau variabel numerik di mana nantinya hasilnya itu hanya ada 0 dan 1 gitu. Oke, kita lanjut ke blok 5 nih. Nah, untuk blok 5 kita akan menggunakan inputan yang tadi tuh. Jadi, pada concat. Nah, di sini concat itu apa sih? Nah, concat itu sebenarnya hampir sama kayak gabungan ya. Jadi, dia itu akan menggabungkan input dan juga dummies tadi. Nah, dummies tadi itu kita itu apa namanya? Kita itu kan kayak dummies tadi tuh female dan male ya, yang 0 sama 1 itu. Nah, terus concat itu menggabungkan dari inputs-nya. Input yang tadi itu adalah yang dari sini nih, yang kayak blok 2, tapi dikurangin sama sub 5 ini karena dia sudah di drop. Oke, jadi tinggal 4 gitu. Nah, terus kok ini seksnya masih ada ya? Padahal sudah ada loh di female dan male ini. Ya tentu masih ada dong, karena di inputnya itu masih ada. Jadi ketika di inputnya itu tetap masih ada, female seksnya itu di sini tetap harus ada nih, walaupun di sini tuh ada dummies-nya karena dia itu kayak beda gitu nanti jadinya gitu. Nah, jadi dia itu menggabungkan inputs dan juga dummies tadi. Nah, kita lanjut ya ke blok 6. Blok 6 yaitu inputs-nya ya di drop. Drop-nya apa? Sex sama male. Berarti kalau sex sama male yang dihilangin, sisanya apa dong? PC class, age, fair, dan female. Nah, akhirnya kita temulah PC class, age, fair, dan female ini. Oke. Halo, Assalamualaikum. Di sini aku mau melanjutkan penjelasan dari Kak Putri untuk menjelaskan kode yang ada di modul. Aku mau menjelaskan dari blok 7 sampai blok terakhir. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin ke kalian kalau kita pakai metode Naive Bayes Classification, yaitu metode digunakan dalam data mining yang bertujuan untuk mengklasifikasikan data menggunakan perhitungan probabilitas, seperti itu. Nah, dari perhitungan probabilitas itu kita bisa menentukan prediksi dari data-data baru yang akan kita cek, seperti itu. Nah, lanjut aja. Di blok 7, ini maksudnya apa sih, Kak? Di blok 7 itu kodenya bertujuan untuk kita ngecek apakah ada data yang kosong pada dataset kita, seperti itu. Nah, setelah di-run ternyata ada nih data kosong, yaitu di kolom age. Kita pakai fungsi ini, isna, any, nih, buat ngecek data kosongnya. Nah, seperti itu. Setelah itu, kita lanjut ke blok 8. Di blok 8, kita mau ngecek nih data mana sih yang kosong di kolom age. Kita print dulu sebanyak 20 data yang mau kita print atau sesuai kebutuhan untuk ngecek datanya yang mana aja yang kosong. Kalau mau semua ya silahkan, tapi sebagai contoh aku pakai 20 data yang ditampilin. Nah, ternyata setelah di-run ada nih data kosong di indeks ke-5, indeks ke-17, dan indeks ke-19. Mungkin kalau teman-teman ngeprint datanya lebih dari 20, pasti juga ada data yang kosong di bawah-bawah. Silakan dicek, silakan dicoba. Nah, seperti itu. Terus apa nih yang harus kita lakukan? Yaitu kita mau ngisi data-data kosong ini biar nggak mempengaruhi hasil prediksinya kita, seperti itu. Nah, kita pakai fungsi filna. Sesuai yang sudah kita pelajari di modul sebelumnya, filna itu kan buat ngisi data yang kosong kan, sama sesuai apa yang kita mau. Nah, sebagai contoh, kita mau ngisi data yang kosong itu pakai rata-rata dari age, rata-rata dari data pada kolom umur. Nah, setelah itu kita mau cek pakai inputs.head untuk ngeprint sebanyak 10 data.
Dan setelah kita print, ini data yang kosong tadi ada di mana? Di indeks kelima ya. Nah, setelah kita isi pakai fungsi filna, ternyata udah keisi pakai rata-rata umur dari semua datanya. Seperti itu. Mungkin kalau ini kalian teman-teman udah pada paham ya, karena juga udah kita jelasin di modul sebelumnya, udah dicoba-coba. Nah, setelah kita udah merapikan dataset yang kita punya, kita melakukan fungsi train test split. Nah, juga udah dijelasin sebelumnya ketika kita mau mengolah data atau memprediksi suatu data, kita perlu untuk melakukan train test split yang berfungsi untuk membagi dataset menjadi dua bagian, yakni bagian yang digunakan untuk training data dan untuk testing data dengan proporsi tertentu. Nah, untuk proporsinya kita pakai data testingnya itu sebanyak 0,3 atau 30%. 30% dari semua dataset, jumlah dataset Titanic yang kita punya. Setelah kita membagi data training dan data testingnya, kita melakukan pemanggilan fungsi Gaussian NB, yaitu untuk memanggil metode Naive-Bayes classification-nya. Kita pakai ini, import Gaussian NB. Nah, kita buat variabel dulu, terus kita panggil fungsi Gaussian NB-nya, kemudian kita pakai model.fit, yang dimana fit ini yaitu untuk ngisi data apa sih yang mau kita prediksi, kayak gitu. Nah, kita ngisinya pakai xtrain sama ytrain, itu kan, data training. Nah, kita juga langsung ngecek skor dari probabilitas hasil prediksi kita menggunakan perhitungan probabilitas pakai Gaussian NB ini. Nah, ternyata setelah kita pakai kode model.score, kita punya nilai kebenaran atau skor kebenaran yaitu 0,7985 bla bla bla. Ini skor kebenaran kita kalau pakai fungsi Gaussian NB, seperti itu. Nah, setelah itu kita mau nih ngecek apa aja sih data testingnya kita, kayak gitu. Nah, ini buat ngecek aja. Nih, aku tampilin 10 data. Ini data testingnya kita, X-testnya kita. Nah, Y-testnya kita, ini kasarannya Y-test itu buat kunci jawabannya kita. Nah, kalau data ke 130 itu prediksinya 0, yaitu mati. Data ke 76 prediksinya itu 0, mati juga. Nah, kita belum tahu nih, kita belum memprediksi pakai fungsi predik pada X-test, tapi kita punya kunci jawabannya nih, bener nggak sih sama kunci jawabannya, kayak gitu. Nah, setelah itu kita pakai model.predict pada blok 17, ini buat memprediksi data testingnya kita. Nah, kita pakai 10 data aja, dan ketika di run hasilnya seperti ini. Data pertama yaitu yang indeks ke 130, prediksinya 0, berarti mati. Nah, setelah kita lihat di kunci jawabannya, oh benar, 0, berarti mati, prediksinya benar. Seperti itu. Di data ke 76, prediksinya 0. Nah, di kunci jawabannya juga 0, mati, berarti oh ternyata prediksi sama sesuai datanya itu benar, kayak gitu. Nah, gimana sih kok bisa dapet ini, prediksi ini? Nah, prediksi ini kita dapatnya dari ini, model.predict proba X-test 10 data ini. Pakai predict underscore proba. Ini untuk merepresentasikan probabilitasnya. Nah, setelah kita run, hasilnya itu akan seperti ini. Ini gimana sih, Kak, bacanya? Kok ada 2 data,
ya kita ada dua data kayak seperti ini. Seperti ini kenapa? Karena kan kita punya dua kelas 0 sama 1 ya di awal. 0 berarti mati dan 1 berarti hidup. Jadi yang ini kolom pertama ini buat indeks ke 0 dan yang kolom kedua ini buat indeks ke 1. Nah, tapi kok bisa dapat 0, 0, terus 1, ini gimana Kak? Karena kita ambil probabilitas yang paling besar antara kedua ini. Jika kolom pertamanya ini misal 0,968111832 dan kolom pertamanya 0,031888168 berarti kan lebih besar 0,968. Ya. Jadi yang kita ambil yaitu indeks ke 0. Prediksinya indeks ke 0 karena antara indeks ke 0 sama indeks ke 1 probabilitasnya lebih tinggi indeks ke 0 daripada indeks ke 1, seperti itu. Nah, ini juga sama kayak misal ini 1, 2, 3, 4, 5, data kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Kenapa kok munculnya 1? Karena 0,5767 ini kan lebih besar daripada 0,4232. Nah, yang ke kolom kedua ini kan ini merepresentasikan probabilitas dari indeks ke dari kelas yang hidup kan. Jadi kita pakai yang lebih besar yaitu 0,57 berarti 1 kelasnya hidup, seperti itu. Mungkin kalau dari kode hanya itu yang bisa aku jelasin. Kalau mungkin kalian bingung boleh tanya ke aku secara private chat atau ke kakak-kakak yang lain, silahkan kalau ada misalnya yang bingung. Nah, untuk tugasnya ini juga ada tugas dari dosen di modul, yaitu ulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Ini kalian pasti udah paham kenapa apa maksudnya 0,2, 0,3, dan 0,4. Silakan dikerjakan pakai dataset iris dan adult. Terus habis itu untuk masing-masing dataset carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli, seperti itu. Nah, kita dari asisten dosen juga ada tugas tambahan, yaitu teman-teman tolong rangkum penjelasan kita dari YouTube ini tentang materi Naive-Bayes classification. Nanti rangkumannya itu kalian ketik dan nanti kita akan buatin Google Form untuk pengumpulan, seperti itu. Jadi tugasnya dari kita, dari Asdos, kalian tinggal ngeresum penjelasan kita yang ada di YouTube materi ini, seperti itu. Tidak ada ketentuan-ketentuan apa-apa terkait tugas resum, yang penting kalian dengerin dan paham tentang penjelasan kita. Kalau emang nggak paham silahkan tanya, nanti tinggal diresum, diketik, terus dikumpulkan. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Maaf bila kata-katanya ada yang jelimet atau kurang jelas, kalian boleh tanya ke aku atau ke kakak-kakak yang lain terkait materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.